Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dari Raga Sport Flooring. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting bagi teman-teman yang akan membuat lapangan voli. Karena salah satu hal yang Anda harus perhatikan ketika membeli karpet voli, selain dari harga, Anda juga harus memperhatikan untuk material standarnya sesuai PPVSI. Ada beberapa material lapangan voli yang direkomendasikan oleh PPVSI. Gimana terkait untuk harga dan speknya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke detail material yang akan kita bahas, ini sedikit informasi buat teman-teman juga terkait untuk ukuran lapangan voli. Nah, ukuran lapangan voli sendiri kalau misalkan kita hitung dari area play itu ukurannya 9x18. Nah, tapi kan ada spare samping sama belakangnya itu berapa, Mas? Nah, ini saya kasih info ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk dari segi untuk luasan 9x18 untuk standarnya, untuk idealnya jarak samping dan belakangnya itu berapa? Itu minimal 3 meter belakang, 3 meter samping. Namun ini bukan menjadi acuan baku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk jarak belakang dari area play itu 3-8 meter. Nah, kalau untuk yang dari samping itu 3-5 meter. Namun ini sifatnya opsional atau menyesuaikan dengan lahan teman-teman yang ada. Jadi kalau misalkan, Mas, kalau misalkan tak buat untuk lapangannya itu 9x18 tapi untuk jarak samping 2 meter kelilingnya 3 meter keliling, masalah nggak, Mas? Nggak masalah, itu karena untuk jarak idealnya aja. Tapi kalau kita mengacu ke standar PPVSI sendiri, untuk idealnya minimal belakang 3 meter, samping 3 meter. Seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk untuk pembahasan kita terkait material flooring buat voli yang standar direkomendasikan oleh PPVSI. Itu yang pertama ada vinil, terus yang kedua kita juga ada material interlock, terus ada lagi kita cat plexipave. Oke, kita akan bahas satu persatu dari material ketiga ini, kelebihan dan kekurangannya apa, kita bahas secara rinci. Oke, yang pertama kita akan membahas vinil ya, yang diperuntukkan untuk voli. Ini bahan dasarnya sama ya, pakai PVC atau polivinil karbonat. Untuk ketebalannya sendiri minimal standar kalau misalkan digunakan untuk lapangan voli itu 4,5. Namun kalau mau lebih tinggi juga nggak masalah. Biasanya yang paling sering digunakan itu di 6 mili ya teman-teman ya. Nah, dari vinil tersendiri ini kelebihannya apa? Yang pasti dia lebih elastis, untuk akselerasi lebih enak, dan dia tidak licin karena untuk motif yang digunakan buat lapangan voli sendiri itu kurang lebih seperti batu koral atau gem. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Mas, kalau aku mau pakai vinil yang motifnya nggak kayak gini, bisa nggak? Tetap bisa. Cuma kalau misalkan yang paling sering digunakan itu yang motifnya koral seperti ini. Nah, kalau untuk vinil sendiri secara perawatan ini pastinya dia nggak boleh terkena air secara langsung. Itu yang pertama. Terus karena kenapa kok saya sampaikan itu? Karena vinil sendiri dari bahan dasarnya itu dari PVC, polivinil karbonat, atau istilahnya ada campuran karet ya. Itu kalau kena air secara langsung dia lama-lama akan mengeras dan tingkat elastisitasnya nanti hilang dan mudah sobek. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, Mas, kalau untuk vinil nanti kalau kena keringat nggak apa-apa ya katanya, itu gimana, boleh nggak? Kalau untuk keringat nggak masalah. Dan dari segi maintenance-nya sendiri kan kalau untuk vinil cukup dilap sudah sangat bagus. Kalau misalkan, Mas, kalau ada goresan, nah kalau misalkan ada goresan kotor-kotor itu gimana cara ngilangnya? Kemarin saya udah bahas di video yang kemarin bulan lalu, itu nanti bisa dilihat di situ. Ini pentingnya, vinil hanya bisa digunakan untuk indoor. Kalau untuk outdoor, untuk vinil tidak direkomendasikan karena memang dia didesain untuk indoor seperti itu. Oke, yang kedua ini ada opsi lagi pakai interlock. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman sudah tahu, terutama yang mengikuti channel Raga Sport Flooring, udah tahu loh, Mas, ini interlock lah ya, yang dibuat untuk lapangan futsal. Ya, memang untuk interlock sendiri kalau misalkan kita mengacu ke standarnya, interlock digunakan untuk lapangan futsal, tapi juga bisa
digunakan buat lapangan voli. Jadi kelebihannya teman-teman ya, kalau misalkan untuk interlock sendiri itu nanti dari segi instalasi dia pastinya lebih cepat daripada vinil. Kalau untuk vinil sendiri misalkan kita untuk pemasangan dia akan lebih lama karena ada teknik pengeleman dan lain-lain, welding, wah itu maintenance juga cukup lama. Tapi kalau untuk interlock sendiri, asalkan untuk kondisi lantai dia sudah rata, halus, kering, itu udah bisa dipasang interlock. Nah, dan interlock sendiri bahannya dia keras ya, polipropilen, nggak mudah pecah terutama itu, dan dia juga keset. Kenapa kok saya merekomendasikan teman-teman pakai interlock untuk material selain vinil? Karena kalau untuk interlock sendiri dia bisa dibongkar pasang. Jadi kalau misalkan ada turnamen, nah itu sifatnya dia fleksibel, bisa dibongkar pasang nanti pindah ke lapangan 1 atau lapangan 2. Nah sekarang yang lagi rame memang pakai interlock karena dia juga dari segi kenyamanan, akselerasi dia juga enak. Soalnya untuk pemasangan sendiri dia nggak langsung nempel ke lantai, tapi ada kayak lapisan P-foam atau kita sebutnya biasanya underlayer, itu untuk daya, bukan daya pantul ya. Jadi kalau misalkan kita pijak itu lebih nyaman dan enak. Seperti itu. Ini untuk interlock ya. Interlock yang saya pegang ini diperuntukkan untuk indoor ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang tanya, "Mas, kalau misalkan aku mau bikin lapangan voli, tapi materialnya pakai interlock, saya mau bikin di outdoor, apakah bisa?" Ada, bisa. Cuma untuk materialnya untuk interlock outdoor sendiri terutama itu dia nggak seperti ini ya, nanti ada gambarnya di sini. Nah, sekilas untuk deskripsinya itu untuk interlock outdoor kita ukuran diameter hampir sama, tapi dia ada lubang-lubang rongga-rongga yang fungsinya seperti untuk serapan air, sirkulasi, dan atasnya dia ada motif agar nggak licin. Nah, nanti ada di samping. Kalau ini untuk indoor. Oke. Untuk material yang ketiga ini bisa digunakan untuk indoor bisa, outdoor juga bisa. Jadi lebih fleksibel sih. Jadi untuk material yang ketiga ini kita ada yang namanya FlexiPave ya. Dia cat, dia bisa digunakan untuk indoor ataupun outdoor. Untuk contohnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk material FlexiPave. Nanti kalau misalkan dari teman-teman mau lihat hasilnya FlexiPave itu seperti apa, ada di bawah sini untuk linknya. Itu kita ada beberapa kemarin tuh, tenis ada, basket juga ada. Nanti bisa dicek untuk hasilnya seperti apa. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu untuk FlexiPave itu apa, FlexiPave itu adalah metode pengecetan ya teman-teman yang dilakukan di lapangan, yang di treatmentnya itu kita lakukan beberapa lapis. Jadi nggak cuma satu kali dengan cat khusus dan ada campuran pasir silikanya. Oke, kalau untuk detailnya seperti ini. Ini maksudnya apa, Mas? Nah, jadi untuk yang pertama itu ada lap 1, ini maksudnya ini untuk lapisan yang pertama. Jadi setelah kita untuk treatmentnya sendiri, setelah kita bersihkan untuk lantainya, apabila ada lubang atau misalkan ada cekungan yang sifatnya masih bisa kita toleransi, itu nanti kita ratakan. Nah, untuk sebelum kita lakukan pengecetan yang pertama, kita pastinya untuk lapisan pertama, habis itu lapisan kedua, lapisan ketiga, 4 dan seterusnya untuk hasil terakhir. Untuk FlexiPave sendiri ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua lapangan ya, nggak terkotak untuk volley aja, ada basket, volley dan lain-lain itu bisa menggunakan material FlexiPave. Dan ini digunakan untuk indoor pun bisa, untuk outdoor pun juga bisa. Secara kualitas kalau misalkan kita bandingkan dengan material yang lain, FlexiPave ini kalau misalkan mau awet itu bukan dari catnya ya, jadi lantai dasar. Kalau misalkan lantai dasarnya itu kurang baik atau misalkan ada retakan atau kualitas cor kurang baik, dipaksakan pakai material ini, kalau misalkan nanti lantai dasar pecah, dia tetap pecah. Jadi nggak bisa menutupi ya. Jadi kalau mau kualitas yang baik, cat FlexiPave hasil yang maksimal itu bisa dikondisikan minimal untuk cor lantai bagus lah, cor beton bagus K150, K200, ketebalan 10 cm, 10 cm udah bagus. Kemudian untuk dari segi harga, dari ketiga material ini yang paling mahal pastinya untuk vinil, karena memang dia direkomendasikan oleh PBVSI. Dan untuk turnamen internasional tahun di PBVSI sendiri kan menggunakan vinil. Nah,
Kalau untuk yang interlock sama flexipave ini untuk harga hampir sama, nggak jauh beda. Tapi kalau istilahnya untuk amannya, jangka lebih panjang dan maintenance lebih enak, itu saya lebih merekomendasikan ke interlock. Interlock sendiri untuk di tahun ini lagi banyak dinikmati karena dia sifatnya fleksibel dan istilahnya buat maintenance juga mudah, nggak perlu perawatan khusus. Ya, ini bisa jadi solusi buat teman-teman sih kalau misalkan mau bikin lapangan multifungsi atau fully, monggo pakai interlock gitu. Itu tadi penjelasan terkait standar untuk material volley dan beberapa opsi lainnya. Mungkin bagi teman-teman nanti yang mau tanya lebih lanjut terkait lapangan volley atau ingin membuat lapangan volley, monggo langsung silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya tunggu kontaknya. Sekian dari saya, Faris dari Raga Sport Flooring. Salam olahraga.